Masih hangat dengan euforia suasana kemerdekaan bangsa Indonesia, tentunya kita semua sadar bahwa kemerdekaan yang berhasil diraih oleh bangsa kita tidak semerta-merta diperoleh, melainkan karena perjuangan dan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh para rakyat dan pahlawan-pahlawan nasional. Salah satu pahlawan nasional yang berjasa besar dalam memerdekakan negara ini adalah Jenderal Sudirman. Pada kesempatan ini, kami akan mengulas profil dan sepak terjang Jenderal Sudirman. Karena dengan mengetahui dan mengerti, artinya kita sebagai generasi penerus bangsa, dapat mengerti apa yang sebenarnya coba dibangun dan saat ini sedang dijalankan oleh negara kita. Berikut adalah ulasan tentang profil dan sejarah Jenderal Sudirman. Mari simak. Biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin tanggal 24 Januari tahun 1916. Beliau bernama lengkap Raden Sudirman, ayahnya adalah Karsid Kartowirodji, seorang pekerja pada pabrik gula di Kalibagor, Banyumas, dan ibunya Siem, seorang keturunan Wedana Rembang. Semasa kecilnya Sudirman, diasuh oleh seorang camat Rembang bernama Raden Cokro Sunaryo, karena saat itu Raden Cokro belum memiliki momongan, maka kemudian memutuskan untuk mengasuh sang jenderal kecil, sampai menginjak usia 18 tahun. Masa pendidikan, Sudirman kecil, terdaftar pada sekolah pribumi, Hollands Inlandse School, saat menginjak usia 7 tahun, sebelum akhirnya pada tahun ke-7 ia menjalani pendidikan, dipindahkan ke sekolah milik Taman Siswa. Pada tahun ke-8, sekolah Taman Siswa ditutup oleh ordonansi sekolah liar, karena terbukti bahwa sekolah tersebut tidak terdaftar secara resmi. Kemudian Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo. Selesai menjalani pendidikan dasar dan menengah, Sudirman melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni di HIK Sekolah Guru Muhammadiyah Solo. Selama mengenyam jenjang pendidikan tersebut, ia tercatat sebagai anggota organisasi pramuka Hizbul Wathan. Meskipun ia tidak menyelesaikan pendidikan secara formal, pelajaran organisasi ia dapatkan dengan mengikuti kegiatan organisasi tersebut. Pernikahan. Pada 1936, Sudirman memutuskan untuk meminang Alfiah, seorang putri dari seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Fakta menariknya, wanita tersebut adalah teman dari Sudirman semasa ia bersekolah dahulu. Selama menikah dengan Alfiah, ia dianugerahi 3 orang putra dan 4 orang puteri: Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, Taufik Effendi, Didi Praptiastuti, Didi Suciati, Didi Pujiati, Titi Wahjuti Satyaningrum. Sepak terjang perjuangan Jenderal Sudirman. Sebelum bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA), Sudirman mengabdikan diri untuk mengajar sebagai guru pada Sekolah Dasar Muhammadiyah di Cilacap, sekaligus menjadi penanggung jawab organisasi pramuka Hizbul Wathan. Bahkan ia sempat diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah, meskipun tidak memiliki ijazah sebagai seorang guru. Barulah pada 1944, Sudirman resmi bergabung sebagai Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor. Karena reputasi yang sudah dibangun sebelumnya, akhirnya ia dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk mengemban tugas sebagai Komandan Daidanko. Salah satu peran penting Sudirman dalam memerdekakan Indonesia adalah ketika ia berhasil merebut senjata dari tentara Jepang di Banyumas, pasca Indonesia melepaskan diri dari jajahan Jepang. Kurang lengkap rasanya jika tidak membahas taktik gerilya yang berhasil dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Pada November tahun 1945, terjadi sebuah perang besar antara Indonesia melawan Inggris. Jenderal Sudirman. Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sempat menjadi guru, Jenderal Sudirman kemudian dikenang sebagai pahlawan nasional. Sudirman lahir tanggal 24 Januari tahun 1916 di Purbalingga. Sejak belia, Sudirman menunjukkan sikap yang tenang dan solutif,
membuatnya mendapat sebutan Kaji Cilik atau Mas Kiai. Dia pun aktif di berbagai organisasi, yang dianggapnya sebagai bentuk pengabdian. Perannya dalam organisasi berbagai macam, seperti sebagai pemimpin di Hizbul Wathan, Kepanduan Muhammadiyah di daerah Banyumas, Pemuda Muhammadiyah, hingga Majelis Pemuda Muhammadiyah di Banyumas. Sebelum namanya besar sebagai pahlawan nasional yang memimpin perang gerilya melawan agresi militer Belanda. Jenderal Besar TNI, Anumerta Raden Sudirman tidak tercatat pada catatan pergerakan nasional pada masa itu. Sudirman muda justru berkecimpung di dunia pendidikan dengan menjadi guru dan kepala sekolah di Hizb Muhammadiyah, Cilacap pada 1936. Selain menjadi guru, dia juga berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di wilayah tempat tinggalnya dengan membuka koperasi. Perubahan yang dihasilkan lewat adanya koperasi ini memang tidak banyak, tetapi cukup membantu perekonomian orang-orang di sekitarnya. Ketika menjadi guru di Hizb Muhammadiyah, Cilacap, Sudirman mendapat gaji sebesar F3 atau setara dengan 3 gulden Belanda dalam 1 bulan. Dalam mengajar, Sudirman selalu menyelipkan nilai-nilai dan semangat nasionalisme kepada muridnya lewat cerita revolusi Prancis. Kecerdasannya dalam mengajar membuatnya disukai oleh murid-muridnya. Para pengajar yang ada di Hizb Muhammadiyah juga memberi kepercayaan padanya untuk naik jabatan menjadi kepala sekolah. Meskipun memiliki bakat menjadi tenaga pendidik, Sudirman tidak memiliki ijazah sebagai guru karena hanya lulus sekolah menengah pertama, Mulo, Mir-Uitgebreit Lager Onderwijs. Wiworotomo. Untuk mengatasi kekurangannya di jenjang pendidikan ini, Sudirman memilih belajar dari guru-gurunya di Mulo Wiworotomo. Setelah itu, Sudirman terpaksa melepaskan pekerjaannya sebagai kepala sekolah karena situasi yang tidak memungkinkan yakni adanya serangan Jepang. Ia beralih menjadi ketua sektor LBD, Luchtbeschermingsdienst, atau Dinas Perlindungan Bahaya Udara yang dibentuk oleh Belanda. Saat pendudukan Jepang, Sudirman menjadi anggota Shusangikai, Dewan Perwakilan, anggota Jawa Hokokai Karesidenan Banyumas, serta mengikuti pelatihan pembela tanah air peta di Bogor pada tahun 1944. Setelahnya, Sudirman dinobatkan menjadi Daidanco, Komandan Batalion Daidan 3 di Kroya, Banyumas. Setelah Indonesia merdeka, Kolonel Sudirman menjabat sebagai komandan di divisi PTKR Purwokerto. Di usia 29 tahun, dia berperan dalam mengatur strategi melawan sekutu di Ambarawa. Pada tanggal 18 Desember tahun 1945, Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar TKR oleh Presiden Soekarno. Ketika Belanda melancarkan agresi militer II, Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit ikut bergerilya melawan Belanda. Sudirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 malam pada tanggal 29 Januari tahun 1950. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pada tanggal 10 Desember tahun 1964, Sudirman ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sudirman dipromosikan menjadi jenderal besar pada tahun 1997. Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas lepas melakukan semua kejahatan tanpa boleh diadili. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi. Bahwa kemerdekaan satu negara, yang didirikan di atas timbunan reruntuhan ribuan jiwa harta benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, namun sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri. Teruskan perjuangan kita. Perjuangan kita harus kita dasarkan pada kesucian. Kami percaya bahwa perjuangan yang suci itu senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan. Menjaga wudu, salat tepat waktu,
cinta rakyat sepenuh hati. Demikian adalah ulasan tentang biografi dan sejarah sepak terjang Jenderal Sudirman. Semoga dapat menginspirasi generasi muda Indonesia kita.